Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indopati. Saya berasal dari kelas 22 MN4, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang tidak kalah cukup menarik, yaitu mengenai analisis strategik. Analisis strategik sendiri dibagi menjadi dua subpokok pembahasan. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan pesaing. Dan yang kedua adalah hubungan lingkungan industri, 5 kekuatan Porter. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen strategik memiliki ruang lingkup yang sangat penting bagi perusahaan. Dan ruang lingkup itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan juga internal perusahaan. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri secara umum dapat kita gambarkan sebagai sebuah lingkungan yang berada di luar organisasi atau perusahaan, yang dimana lingkungan tersebut juga sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan itu sendiri. Dalam analisis SWOT atau SWOT, lingkungan eksternal lebih mengacu pada opportunities dan juga threat. Contoh dari lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu contoh yang berpengaruh secara langsung dan juga secara tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh secara langsung adalah contohnya pesaing, konsumen, terus NGO, dan lain-lainnya. Dan juga saya sedikit menjelaskan bahwa NGO itu sendiri merupakan singkatan dari Non-Government Organizations, di mana itu merupakan sebuah organisasi di luar pemerintahan. Mereka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan mereka tidak meminta imbalan ataupun timbal balik seperti itu. Contohnya untuk NGO ini sendiri yang sering diketahui oleh banyak orang itu adalah PMI atau Palang Merah Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan namun secara tidak langsung adalah faktor politik, ekonomi, dan juga sosial. Jikalau misalkan kita ibaratkan untuk contohnya ini terhadap suatu ruang lingkup seperti kampus ataupun mahasiswa, anggap saja kita sebagai mahasiswa adalah perusahaan, yang dimana lingkungan eksternal yang berpengaruh secara langsungnya itu adalah dosen, pesaing kita yaitu teman kelas kita, dan juga lain-lainnya seperti ruang kelas gitu, seperti itu. Itu merupakan lingkungan eksternal dari perusahaan. Ini gambaran ya teman-teman, contohnya adalah diri kita sendiri. Dan juga lingkungan eksternal yang berpengaruh secara tidak langsung itu adalah contohnya kelas lain. Faktor kelas lain menjadi berpengaruh namun secara tidak langsung dikarenakan mereka juga memiliki jiwa sosial, sehingga faktor sosial mereka terhadap diri kita, pandangan mereka terhadap diri kita juga berpengaruh namun secara tidak langsung. Kemudian adalah peraturan yang ditetapkan oleh universitas itu sendiri. Itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan, yang dimana perusahaan yang kita gambarkan ini adalah diri kita sendiri. Mereka sangat berpengaruh namun secara tidak langsung, seperti itu. Oke teman-teman, untuk lingkungan eksternal ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah the economic environment, yang kedua adalah the political environment, yang ketiga the competitive environment, yang keempat the demographic environment, yang kelima the technological environment, yang keenam the social environment, yang ketujuh the global environment, dan yang terakhir yang kedelapan the legal environment. Baiklah, yang pertama adalah the economic environment atau lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi mempunyai peran yang sangat penting terhadap perusahaan atau organisasi, yang dimana hal tersebut bisa mempengaruhi jumlah permintaan dan juga penawaran. Lingkungan ekonomi ini sendiri biasanya mengacu pada hal seperti inflasi, kemudian pengangguran, kemudian pandangan konsumen terhadap perusahaan kita, dan hal tersebut tentunya sangat penting sekali untuk kita pertimbangkan untuk membuat keputusan ke depannya agar perusahaan kita ini bisa bergerak sesuai dengan arah yang kita tuju, seperti itu. Baiklah, yang kedua adalah the political environment, yang dimana banyak sekali faktor politik yang bisa mempengaruhi sebuah perusahaan dalam merumuskan dan juga mengatur strategi perusahaan itu sendiri.
Contohnya, ketika musim pemilu, mungkin perusahaan cetak seperti cetak spanduk atau baliho, mereka akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Karena hal tersebut, politik juga berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga adalah the competitive environment atau lingkungan pesaing. Ketika di sekitar sebuah perusahaan muncul pesaing baru, tentunya perusahaan tersebut akan terus meningkatkan produktivitas mereka agar tidak kalah saing. Dan tentunya ketika mereka saling beradu ide atau gagasan inovatif, mereka tentunya akan memiliki skala antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Itu tentunya akan sangat berpengaruh, teman-teman. Baik dari perusahaan A ataupun dari perusahaan B, mereka sangat berpengaruh terhadap perusahaan masing-masing karena adanya dorongan untuk merasa lebih unggul, ingin lebih unggul, seperti itu. Baiklah, untuk faktor selanjutnya adalah the demographic environment atau faktor demografi. Faktor demografi ini sendiri dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi suatu wilayah, seperti contohnya ras, suku, agama, usia, populasi, dan sebagainya. Kita berikan contoh, ketika di suatu wilayah terdapat mayoritas suku Bugis yang dimana pekerjaan utama masyarakatnya itu adalah nelayan, tentunya mereka akan memiliki ketertarikan lebih terhadap fasilitas yang berkaitan dengan nelayan. Contohnya pancingan, papan untuk membuat perahu, dan sebagainya. Yang kelima adalah the technological environment atau faktor teknologi. Faktor teknologi berpengaruh penting terhadap perusahaan dikarenakan semakin canggih teknologi yang ada di dalam perusahaan, maka itu akan semakin mempermudah perusahaan dalam proses operasional. Yang selanjutnya adalah the social environment atau lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini lebih mengacu ke arah sikap, perilaku, nilai, dan keyakinan masyarakat, yang dimana mereka akan bersedia membayar suatu barang yang mereka yakini bagus. Dan juga halnya ini juga berpengaruh terhadap efektivitas promosi oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh adalah the global environment atau lingkungan global. Perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan global. Mereka harus mampu menyesuaikan diri apabila terjadi sebuah perubahan yang mempengaruhi suatu mekanisme secara dunia. Sebuah perusahaan tentunya memiliki pesaing, dan pesaing tersebut bukan hanya di dalam kawasan wilayah, namun juga secara global. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu the legal environment atau lingkungan peraturan pemerintah, di mana peraturan juga sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan ingin mencapai kesuksesan, mereka harus mampu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Kalau tidak mematuhi, ya tentunya pasti ada hukuman terhadap perusahaan itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan lingkungan internal. Lingkungan internal secara umum dapat diartikan sebagai sebuah lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Di dalam analisis SWOT atau SWOT, lingkungan internal ini sendiri lebih mengacu ke strength dan juga weakness atau kekuatan dan juga kelemahan. Contoh dari lingkungan internal ini sendiri adalah kinerja karyawan, ruangan, modal, kemudian peraturan perusahaan, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan internal perusahaan. Yang pertama itu adalah struktur, yang kedua budaya, dan yang ketiga adalah sumber daya. Struktur ini sendiri seperti kita contohkan adalah ada atasan dan juga ada bawahan, yang dimana ini merupakan sebuah hal yang berpengaruh penting terhadap perusahaan. Kita juga pernah mendengar istilah the right man on the right job. Artinya orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Ini bukan hanya sekedar quotes atau kata-kata belaka, namun ini juga merupakan sebuah hal yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah budaya. Di perusahaan tentunya memiliki budaya masing-masing. Contohnya, ada perusahaan yang menerapkan budaya harus makan bersama ketika jam istirahat.
Dan yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya ini dipengaruhi oleh beberapa unsur yang disebut dengan 7M. 7M ini terdiri dari man atau manusia, market atau pasar, kemudian method atau metode, yang keempat adalah machine atau ya mesin, kemudian ada materials, kemudian money atau uang, dan yang ketujuh adalah minute atau waktu, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keunggulan bersaing. Menurut Michael Porter dalam Award, keunggulan bersaing merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lain dan hanya ada satu-satunya di perusahaan itu sendiri. Menurut Michael Porter, ada 5 kekuatan yang bisa mempengaruhi keunggulan bersaing. Yang pertama adalah persaingan yang kompetitif, yang kedua kekuatan pemasok, yang ketiga kekuatan pelanggan, yang keempat ancaman produk pengganti, dan yang kelima adalah ancaman pendatang baru. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya bahas mengenai analisis strategik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian materi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.